Hai, assalamualaikum, selamat sore. Aku hari ini bikin videonya agak telat ya teman-teman, karena mesti olahraga dulu ya. Setiap hari aku sekarang sudah olahraga ya, olahraganya tuh cukup berat. Olahraganya tuh olahraga lari cepat teman-teman. Karena apa? Karena aku mempunyai kolesterol yang cukup tinggi, yaitu sekitar 202 ya, 202 itu menurut aku sudah tinggi ya. Tapi kata dokter itu masih diambang aman ya, tapi aku sendiri tidak mau untuk berleha-leha ya. Aku sebisa mungkin mau menurunkan kadar kolesterol aku ke ambang batas normal, yaitu 130 itu bagaimana ceritanya kok aku bisa tahu kalau aku kena kolesterol. Jadi kalau nggak salah itu kemarin lusa ya teman-teman, aku tuh kan check up ya, aku check up ke dokter itu, dan aku bilang badan aku itu nggak enak ya. Semuanya dicek, darahnya semuanya normal, di USG juga normal semua. Terus di sini yang kena itu malah kolesterolnya ya teman-teman. Ternyata itu selama ini tuh aku tuh punya kolesterol yang tidak disadari ya. Padahal kemarin-kemarin tuh masih normal ya. Waktu aku cek kehamilan yang pertama itu semuanya itu normal ya, 100% normal, nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol, nggak ada, semuanya hemoglobinnya juga normal. Tetapi di 1 bulan ke belakang ini aku itu tiba-tiba terkena kolesterol dan juga darahnya agak naik sedikit ya teman-teman. Tidak membutuhkan waktu lama ya, itu hanya sekitar 1 bulanan ya kalau nggak salah. Aku ngerasa ini punggung aku tuh udah pegel banget ya, leher aku itu nggak bisa tuh dingkluk gitu ya. Berat ini, pundak itu berat banget gitu ya. Tuh alasannya kayak gitu. Terus aku check up. Terus di sini juga aku mau menjawab penasaran kalian, Mbak lagi hamil kok olahraga berat gitu ya. Di sini aku mau menjelaskan, dan ini adalah buku kehamilan aku ya teman-teman. Di sini aku mau cerita ya, maaf ngomongnya belepotan, nggak bisa dengan jelas, mungkin nanti aku akan nangis karena aku keguguran. Aku keguguran teman-teman di usia kandungan 2 bulan. Jadi ini buku kehamilan aku ya teman-teman. Terus kenapa walaupun udah keguguran, kemarin tuh aku mesti melakukan USG ya. Jadi ini tuh hasil USG aku. Ini hasil USG aku ya teman-teman. Ada beberapa lembar gitu. Ini USG, semuanya USG aku. Semuanya sudah bersih. Dan kenapa aku baru hari ini bisa cerita ya, karena jujur mental aku tuh sebenarnya nggak siap ya. Tapi daripada nanti banyak yang bertanya, Mbak lagi hamil kok olahraga gitu, sebenarnya itu ya, aku tuh kemungkinan terkena kolesterol sama darah tinggi itu setelah keguguran karena aku terlalu stres ya, terlalu mikir, sampai aku ngedrop. Itu asam lambung juga naik, kolesterol naik, semuanya naik gitu. Jadi aku keguguran teman-teman. Di awal-awal tuh nangis ya, aku tuh kayak nggak terima, nggak ikhlas ya. Terus semakin kesini aku tuh ditenangin sama suami aku, sama ibu mertua juga, disuruh ikhlas, mungkin belum rezekinya gitu. Setelah keguguran itu aku tuh kayak orang depresi ya, kayak orang linglung. Beberapa hari tuh aku nggak mau keluar kamar tuh, nggak mau sama sekali, nggak mau ngerjain apa-apa, nggak mau makan, nggak mau minum.
Ya namanya manusia ya bisa berencana, Allah yang menentukan, itu benar banget. Maaf ya masih nangis-nangis. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh sudah lupa, tetapi ingat kembali ya, karena aku mesti menceritakan bagaimana awal aku bisa keguguran ya. Itu ya aku kan hamil itu puasa itu aku sudah mulai telat ya teman-teman. Jadi waktu aku pulang ke Blitar tuh sebenarnya itu bisa dihitung aku tuh sudah hamil muda ya waktu pulang ke Blitar itu. Sedangkan perjalanan dari Banyuwangi ke Blitar itu naik kendaraan itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam ya teman-teman, itu waktu cepat ya. Dan di dalam mobil tuh aku udah mulai kram ya, sebenarnya udah ngerasa kram, tapi aku cuma positive thinking. Aku mikir mungkin masih di kehamilan muda ya, masih muda banget tuh, wajar ya kram-kram sedikit gitu. Udah itu sampai di Blitar itu kan bapak aku sakit stroke ya. Terus itu aku juga mandiin bapak ya, gendong bapak, ngangkat-ngangkat bapak gitu. Terus kram lagi, itu aku istirahat. Udah gitu pulang lagi ya dari Blitar ke Banyuwangi ya, perjalanannya itu macet total, itu sekitar kalau nggak salah kemarin tuh 18 jam ya dari Blitar ke Banyuwangi. Itu sepanjang jalan itu aku kram terus ya, dari Blitar ke Banyuwangi itu kram terus nggak berhenti-berhenti. Setelah sampai Banyuwangi istirahat sehari itu aku langsung check up ya, sebenarnya itu aku langsung check up. Itu semuanya normal ya, masih aman, semuanya sehat, ibu sehat, kandungan juga sehat. Setelah jarak check up itu terus beberapa hari ya atau beberapa minggu aku lupa, aku tuh ngeflag ya teman-teman. Ngeflag itu aku pikir juga normal ya, karena aku dulu Alesa itu juga ngeflag gitu, aku pikir normal. Terus aku cek ya, aku periksa ke bidan juga, terus dikasih obat penguat, disuruh istirahat, bed rest ya total 1 minggu sampai obatnya habis, obat penguatnya itu habis. Terus habis itu ternyata masih ngeflag terus ya teman-teman, terus ngeflag terus habis itu aku mikirnya positif aja, mungkin cuma ngeflag biasa gitu ya. Terus kerasa, bener-bener kerasa itu waktu maghrib ya, maghrib itu badan aku tuh sakit semua. Terus ini perut yang bawah ini ya, perut bagian bawah ini rasanya sakit kayak orang mau lahiran ya, rasanya sakit kayak ada yang turun gitu ya. Itu tuh pikiran aku tuh udah nggak enak banget ya, bener-bener nggak enak. Tetapi aku kembali lagi, aku berpikiran positif ya, aku berpikiran positif. Aku bilang sama suamiku, ya aku tuh capek ya, aku kok capek, badan aku capek, aku mau istirahat. Kata suamiku, ya udah kamu istirahat. Aku disuruh tidur ya, tidur. Aku tuh tidur ya, terus bangun-bangun cuma sholat Isya. Pokoknya setiap sholat aku bangun. Terus habis itu tidur lagi sampai sekitar jam 3 ya. Jam 3 itu aku terbangun karena aku ngerasa kenapa kok badan aku basah semua, apa keringet ya. Setelah aku pegang-pegang, aku cium, ternyata darah teman-teman. Jadi jam 3 pagi itu aku itu keluar darah kayak orang lahiran itu ya, kayak pecah ketuban itu. Darahnya bener-bener encer, banyak banget ya, sampai basah ke punggung-punggung. Terus aku bangunin suamiku, sama suamiku suruh sabar gitu, enggak bakalan jatuh, enggak bakalan hilang itu anaknya gitu, masih aman gitu ya. Suami aku masih nenangin. Terus habis itu sekitar jam 7 pagi udah terang itu aku langsung dibawa ke puskesmas ya teman-teman, dibawa ke puskesmas. Ke puskesmas itu dicek ya teman-teman, di USG lagi. Itu kandungannya masih ada, masih kecil banget, namanya juga masih 2 bulan ya, masih kecil, tapi masih ada gitu, maksudnya masih ada kecil. Terus ditanyain habis ngapain aja kok begini gitu, bilang ya nggak ngapa-ngapain. Terus disuruh bed rest lagi ya, bed rest total, dikasih obat penguat kandungan lagi. Setelah dikasih obat penguat kandungan, pulang tidur terus tidur.
besoknya itu malah keluar gumpalan-gumpalan ya teman-teman. Aku tuh udah berpikir ini udah bener-bener nggak bisa ini, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi aku tuh berpikir positif aja gitu biar badan aku juga nggak ngedrop ya. Udah keluar pokoknya kayak orang kencing ya, keluar darahnya itu kayak orang kencing, grojokan gitu, gumpal-gumpal. Aku panggil suami aku lagi, katanya yaudah ikhlasin aja, kata suami aku gitu. Ya udah aku juga ikhlas. Awal-awalnya iya tenang aja, tenang pikiran. Tapi hari kedua itu mulai nangis ya, nangis kayak orang depresi itu, nangis sendiri ya, duduk gitu nangis gitu. Kenapa aku gagal jadi seorang ibu? Terus ya udah gitu. Terus aku tuh banyak pikiran ya, setelah keguguran tuh banyak pikiran. Setelah 1 bulan keguguran tuh aku kan belum pernah cek sama sekali. Terus kemarin itu aku ngerasa kok badanku nggak enak ya, kok pundak aku ini berat, ini punggung tengkuk aku tuh sakit ya. Terus aku tuh kayak kram-kram gitu ya. Terus aku tuh ada lemes-lemesnya juga gitu ya. Aku tuh kayak orang bingung, kayak orang linglung, asam lambung juga naik. Aku tuh muntah-muntah terus, kepala pusing, keliengan gitu. Terus akhirnya sama suami aku dibawa ke dokter teman-teman, bukan ke puskesmas lagi tapi ke dokter ya teman-teman. Jadi aku dibawa ke dokter, terus kita jelasin juga kalau aku tuh memang habis keguguran. Akhirnya kita disaranin untuk USG, kemungkinan masih mungkin ada yang tertinggal atau enggak gitu. Dan inilah hasil USG-nya teman-teman. Ini aku spill ya, nih sudah kosong semua ya, bersih, nggak ada yang gumpal-gumpal, yang tertinggal juga nggak ada. Semuanya bersih, kandungannya bersih, jadi nggak ada darah yang tertinggal. Jadi nggak perlu diambil tindakan kuretase gitu katanya gitu. Terus aku bilang, tapi kok badan aku nggak enak ya dok ya, aku bilang gitu, badan aku tuh nggak enak banget. Terus akhirnya dicek semua, dicek lab, ketemulah masalahnya. Darah aku, tensi aku tuh tinggi, kolesterol aku juga tinggi, asam lambung aku juga tinggi. Itu penyebabnya itu stres ya teman-teman. Aku tuh mikir berat dalam 1 bulan ya. Aku tuh keguguran, aku tuh mikir, pokoknya tak pakai mikir ya, itu ngedrop, badan aku tuh ngedrop gitu. Terus sekarang aku udah berusaha ikhlas, mungkin belum rezekinya gitu ya, mungkin juga belum waktunya. Sesuatu kalau Allah itu belum berkehendak juga bakal diambil lagi ya, walaupun udah dititipin gitu. Jadi ikhlas nggak ikhlas, aku juga pasti ikhlas. Sebenarnya aku tidak mau membuat video ini, tapi daripada kalian penasaran dan bertanya-tanya, Mbak kenapa kok olahraga berat Mbak, itu karena aku ingin menurunkan kadar kolesterol aku. Selain itu aku harus hidup sehat, membuang stres. Pokoknya bagaimana sebisa mungkin aku itu mengelola stres aku ya teman-teman. Karena kolesterol itu bukan hanya dari makanan saja, tapi dari pikiran juga bisa. Dan itulah jawabannya untuk kalian yang bertanya, Mbak lagi hamil kok olahraga berat? Itu jawabannya karena aku keguguran. Jadi ini buku USG sama pemeriksaan sama vitamin kehamilan itu sama suami aku tuh mau dibakar ya, biar aku itu katanya biar tenang, tapi aku belum mau, belum bisa ya. Ini masih tak simpen gitu. Obat-obatan pun, vitamin kehamilan pun masih tak simpen rapi ya. Nggak ada ya seorang ibu tuh yang mau mencelakai anaknya. Tapi ya gimana lagi ya,
Ini benar-benar sudah di luar batas kemampuanku, karena ini kehendak Allah ya, rahim itu kehendak Allah. Walaupun aku udah berusaha, aku mencari vitamin yang terbaik, dokter kandungan terbaik, tapi ya tetap tidak bisa aku pertahankan. Sekarang aku sudah mulai ikhlas, aku minta doanya, mudah-mudahan aku kembali sehat sedia kala, kembali normal, kembali bahagia gitu ya. Untuk kalian semua juga aku doakan yang baik-baik, sukses untuk kalian, bahagia ya. Yang sedang hamil, mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai lahiran, anaknya sehat, ibunya juga sehat. Untuk yang masih berjuang nggak apa-apa ya, kalian nggak sendiri kok, gitu teman-teman. Jadi video hari ini cukup sederhana aja ya, menjawab pertanyaan kalian, Mbak kenapa hamil kok olahraga berat. Jadi jawabannya adalah karena aku sedang dalam masa pemulihan setelah keguguran teman-teman. Jadi itulah alasannya kenapa aku mesti olahraga, biar semuanya kembali normal ya. Darah aku bisa normal, kolesterol aku normal, asam lambung aku juga normal, dan pikiran aku tidak gerayang kemana-mana, nggak negatif thinking lagi. Aku beberapa hari memang kurang tidur ya, nggak bisa tidur, sering tidak bisa tidur semenjak keguguran, karena kepikiran ya, pikirannya itu amburadul ya, ngerasa bersalah ya, ngerasa jadi orang tua yang tidak bisa menjaga anak, itu juga ada perasaan bersalah juga itu. Jadi video kali ini cukup sekian ya teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.